Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Rima Nur Istiqomah. Di sini aku akan membahas tentang materi tentang villain dan terangking. Materi yang pertama yaitu tentang apa itu villain. Nah, di sini aku udah nyiapin ilustrasi yang mana di sini udah ada switch, PC, casing yang udah dibagi-bagi bloknya. Nah, yang pertama aku udah tugasin bahwa yang pertama ini tuh engineering villain. Nah, kalau yang kedua itu marketing villain. Dan yang ketiga ada accounting villain. Nah, untuk divisi-divisi atau gedung-gedung yang berbeda ini, untuk yang pertama, untuk engineering villain, aku kasih range atau angka ini nih di engineering villain itu range-nya villain 10. Untuk yang marketing, aku kasih range villain 20. Maaf jika jelek. Terus yang ketiga, aku kasih range 30. Nah, untuk masing-masingnya aku kasih IP untuk engineering villain. Untuk engineering IP-nya tuh dari 192.168.10 titik 0/24. Terus untuk yang kedua ada marketing villain. Aku kasih IP 192.168.20.0/24. Dan yang untuk yang terakhir accounting villain kasih IP 192.168.30.0/24. Nah, coba kita perhatikan masing-masing ya. Dari divisi ini tuh pada terhubung ya ke switch. Nih, ini terhubung ke switch. Ini juga terhubung ke switch, ini juga terhubung ke switch, dan yang lainnya juga. Jadi setiap isinya tuh terhubung ya ke switch. Nah, dari switch lalu ke Cisco router. Ini tuh ke sini, ke sini, ke sini. Ini ke sini, ke sini, ke situ. Nah, masing-masing dari divisi ini tuh pasti punya bandwidth atau kecepatan jaringan. Dan untuk pilihan ke-10, aku kasih bandwidth 10 MB. Untuk VLAN 20 aku kasih bandwidth 20 MB, dan untuk VLAN 30 aku kasih bandwidth 30 MB. Nah, di sini tuh VLAN dibutuhkan untuk memanage atau memecah beberapa jaringan tersebut ke beberapa PC yang akan dituju atau yang sudah ditentukan. Nah, jadi fungsi dari VLAN tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama ada untuk manajemen, terus yang kedua ada memecah broadcast domain kepada PC-PC yang sudah ditentukan range-nya. Contohnya tuh di sini kan aku miliki 3 PC. Ini ya, satu PC pertama, ini PC kedua, PC ketiga.
tetapi dalam blok yang sama ya, ini blok sama-sama. Nah nanti tuh misalkan PC yang pertama itu pengen mengirimkan paket, nah dari ini tuh pasti bakalan ke switch dulu. Nah lalu dari switch pasti bakal nyebar pesan itu ke seluruh PC yang bloknya subnetnya tuh sama. Nah itulah fungsi VLAN di sini. Jadi tidak akan memecah lagi ke broadcast lain. Jadi cuma broadcast yang sama aja. Jadi di setiap PC ini tuh punya switch yang berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan yang diberikan tugasnya. Kayak ini tugasnya untuk engineering, ini marketing, dan ini counting. Jadi tergantung orang yang membuatnya ya teman-teman. Terima kasih. Nanti kita ke video selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi VLAN. Di sini aku udah nyiapin 6 PC dan 1 switch. Nah, di sini aku akan ngeblok dulu biar ini tuh jadi blok yang berbeda kan ya. Ini kan blok yang berbeda, jadi aku biar gampang jadi kita giniin. Nah, di sini kalau udah aku kasih ini nama VLAN, aku kasih range VLAN 10, yang mana di sini aku kasih IP 192.168.10.0/24. Dan untuk yang blok yang ini aku kasih range VLAN 20. Dan di sini juga aku kasih sebentar. Aku kasih IP 192.168.20.0/24. Nah, udah. Sebelumnya teman-teman, di sini tuh untuk range VLAN, angka VLAN-nya tuh bisa kisaran dari angka 1 sampai ke 4096. Jadi terserah teman-teman ya, di sini boleh VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 karena di sini, tapi di sini aku mau pakai VLAN 10 dan VLAN yang memiliki range 10 dan VLAN yang memiliki range 20. Nah, langsung aja kita konfigurasi PC-nya ke desktop. IP konfigurasi karena di sini 192 dan oktetnya ke 10. Jadi kita di sini 192. Nah, karena di sini tuh titik 0, berarti di sini titik 1. Enter. Desktop IP tadi kedua, berarti sekarang yang tadi pertama, berarti sekarang kedua. Enter. Oke, sekarang ke VLAN yang 20. Karena di sini oktet ketiganya 20, jadi di sini kita kasih masuknya 20 ya, teman-teman. Oktet ketiganya. Tapi akhirnya
9.20 karena tadi ini di sini 3, jadi di sini aku masukin 4 aja ya. 4 antara desktop IP. Dan yang terakhir ini terakhirnya 6 ya. Ntar udah. Kalau udah dikonfigurasi gini, kita kasih pesan dulu ya di masing-masing bloknya. Nah, successful. Nah, kenapa aku kasih pesannya di per blok ini? Karena kalau misalkan aku kasih pesannya berbeda blok, pasti failed. Nah, tapi bisa sih teman-teman, tapi harus pakai router biar gak failed itu. Tapi karena kita di sini tuh kan belajar VLAN ya, jadi pakai switch aja ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke switch, langsung masuk ke CLI, enter aja di sini, masuk ke menu enable atau menu privilege dengan mengetik enable atau N aja bisa, enter. Kita masuk ke konfigurasi global dengan mengetik enter. Dan gitu, kita di sini kita mengkonfigurasi dulu yang ini ya teman-teman. Nih, ini kan 1 ya, fast ethernet 0/1. Jadi di sini kita konfigurasi dulu yang ini. Interface fast ethernet 0/1, enter. Kalau udah, kita exit dulu aja. Nah di sini, FA 0 fast ethernet 0/1 ini gunanya untuk masuk ke VLAN. Jadi di sini kita VLAN 10, enter. Aku kasih nama ya, terserah teman-teman mau dikasih nama atau enggak. Terus juga terserah teman-teman, namanya terserah. Karena aku mau di sini mau namanya name programming. Enter. Exit lagi aja, terus enter. Nah, ini kan ada di konfigurasi. Langsung kita lihat apakah ini tuh udah berhasil atau belum dengan mengetik do show VLAN brief, enter. Nah, ini tuh statusnya aktif. Tapi yang ini pas ethernet 0/1-nya itu nggak ada di sini. Adanya tuh di default. Nah, yang ini. Nah, gimana sih biar si fast ethernet 0/1 ini tuh biar ada di nama programming yang tadi kita beri nama ya. Nah, biar ada di sini. Nah, caranya tuh kita exit dulu aja. Kita ke konfigurasi lagi. Kalau udah, kita ke interface fast ethernet 0/1. Nah, di sini kita mengetik perintah switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10, enter. Lalu kita cek ya, apakah udah berhasil atau belum.
apakah udah pindah atau belum, dan mengetik do show VLAN brief. Nah, udah ada teman-teman. Pas Ethernet 0.1-nya ada di name programming, yang di defaultnya jadi hilang ya teman-teman. Pas Ethernet 0/1 itu tuh nama kabelnya ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi sampai ketiga PC yang ada di blok VLAN 10 ini masuk ke yang programming. Exit lagi aja di sini. Udah exit. Kita masuk ke interface pas Ethernet 0/2. Nah, ini ya teman-teman. Switch sama aja kayak tadi, switch port, mode akses, switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 10. Bentar. Kita ke ini dulu ya, exit, terus kita konfigurasi dulu yang pas Ethernet 0/3 aja dulu sebelum kita cek. Exit langsung ke interface pas Ethernet 0/3. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Baru kita cek kode ini, do show VLAN brief. Enter. Nah, udah ada ya teman-teman. Udah berhasil. Pas Ethernet 01 sampai ketiganya udah ada di VLAN 10. Ini VLAN-nya. Programming. Alhamdulillah. Kita cobain yang VLAN 20. Kita exit dulu. Exit. Lalu langsung aja ketik VLAN 20. Nah, di sini aku mau kasih nama aku ya, Rima. Nah, udah gini, exit. Udah di exit, biar lebih cepat aja. Kita interface range pas Ethernet 0/ ini 4 sampai ke /6. 4 sampai 6. Kalau udah kayak tadi lagi, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Langsung kita cek aja, do show VLAN brief. Nah, udah ada ya teman-teman, berhasil. Udah gini, kita cobain ini untuk mengirimkan pesan. Successful. Ini juga sama ya, tapi di sini kita pakai mode simulation dengan simulation.
dari sini PC pertama ke PC 2 coba ya. Nah, si pesannya tuh pasti bakal ngirim dulu ke switch, udah switch, lalu menyebar. Kalau di sini tuh langsung ke yang dituju. Nah, hasilnya pasti successful gini. ICMP type-nya berarti ini tuh udah terhubung, saling terkoneksi. Terima kasih teman-teman. Nanti kita kembali lagi dengan pembelajaran yang lain. Materi yang selanjutnya yaitu membuat topologi ruangan 2. Di sini aku udah siapin lagi 6 PC dan 1 switch. Nah, di sini belum konfigurasi ya, teman-teman. Tapi buat pembuatannya sama aja kayak tadi. Untuk konfigurasi untuk yang ini, aku bakal samain. Di sini tuh pilihan 10 dan ini tuh pilihan 20. Nah, konfigurasi aja langsung. Karena tadi aku di sini tuh kan 1 2 3. Nah, di sini aku bakal kasih IP 456. 192.168.10.4 setelah enter. Maaf. Desktop IP configuration 192.168.10.5 enter. Yang ketiga, desktop configuration 192.168.10.6 enter. Kayak yang lalu yang pilihan 20. Karena kan di sini tuh 456 berarti di sini 789. Stop. 92.168.20.7. Maaf. Maaf teman-teman, karena ini satu 192.168.20.8 enter. Desktop 192.168.20.9 enter. Oke, udah. Nah, kalau udah dikonfigurasi gini, kita sambungin switch dari satu. Nah, ini udah ya. Belajar yang membuat topologi ruangan 2 itu sama aja kayak tadi. Terima kasih. Oke.
kita konfigurasi CLI, enter ini, enter ke enable dulu atau masuk ke menu privilege, konfigurasi, terus langsung aja ke pilihan 10 aja ya teman-teman. Di sini pilihan 10. Nah, namanya aku mau namanya sama aja yang tadi pilihan 10. Namanya programming. Enter. Dan gitu. Interface. Range. Pas Ethernet biar lebih cepat aja teman-teman. 1 sampai 3. Enter. Begini. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 10, enter. Langsung kita cek aja dengan do show VLAN brief. Aduh, enter. Ini udah ada ya teman-teman. Langsung aja kita ke yang VLAN 20, exit lagi. VLAN 20, enter. Namanya sama lagi deh. Namanya Rima lagi. Interface interface range pas Ethernet 0/4 sampai ke 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20, enter. Langsung kita cek do show VLAN brief, enter. Nah, ini udah berhasil juga ya teman-teman. Terus tadi kita udah sambungin ini. Nah, materi yang selanjutnya di sini kita akan belajar terang. Nah, kalau di switch yang berbeda ini tuh, nah kan ini switchnya yang berbeda ya, itu harus pakai terang. Kalau satu switch baru pakai VLAN. Nah, di sini kan ada switch, jadi berbeda switch ya, jadi harus pakai terang. Karena di sini kita udah konfigurasi switch. Karena di sini kita udah dua-duanya kita udah konfigurasi. Kita langsung aja ke belajar terang dengan masuk aja ke switch yang pertama. Kemudian enter. Kita masuk ke menu privilege, enable, masuk ke configuration. Nah, di sini tuh yang hubunginya tuh fast Ethernet 0/7. Jadi di sini fast Ethernet 0/7, enter. Kalau udah, kita ketik perintah switch port mode terang, enter. Nah, enter lagi. Langsung kita cek apa ini tuh udah berhasil atau belum dengan cara mengetik do show interface terang, enter.
Ini udah berhasil teman-teman, soalnya ini udah modenya udah on. Udah on. Oke. Coba kita ke yang switch yang kedua. Jadi entar kita exit dulu, exit lagi aja, entar exit lagi aja ya teman-teman, sampai ke enable, entar configure, entar terus ini yang menghubunginya juga interface Ethernet 0/7, lalu kayak tadi lagi aja switch port mode terang, enter. Nah ini langsung kita cek do show interface terang, enter. Di sini juga udah berhasil teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu mencoba ping antar VLAN. Sini aku mau ngaping VLAN pertama ke VLAN 9. Kita masuk dulu ke menu simulation. Nah, lalu kita kasih pesannya itu. ICMP SMP. Coba. Nah, dari PC yang pertama itu pasti bakal ke switch dulu, lalu switch ke switch yang 2. Nah, dari switch lalu menyebar ke yang PC yang dituju. Dari yang PC yang dituju itu pasti ke switch lagi, lalu ke switch yang pertama, lalu ke PC yang ini. Dan hasilnya successful. Kayak gitu ya teman-teman. Terus kita coba lagi di PC 6 ini ke PC yang 12 ini. Nah, ini tuh masih ARP. Berarti belum saling mengenal. Nah, coba kita pengerjaannya tuh tetap sama ya kayak tadi. Kalau yang ini tuh menyebar ke semuanya, ke semua PC, tapi di sini kan dapat kita lihat ya. Jadi kan PC ini tuh, PC ke-6 itu kan pengen ngasih pesan ke PC yang 12. Pasti dong PC yang 11 sama yang 10 ini pasti menolak gitu. Karena kan nggak dikasih pesan. Oke. Nah, udah dari pesan yang dituju tadi pasti balik lagi ke switch. Dan dari switch yang kedua itu pasti balik ke switch yang pertama. Dari yang switch pertama pasti balik ke PC yang udah ngirim pesan. Tapi di sini masih in progress ya teman-teman. Nah, udah successful. Materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang allowed terang. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke switch ini yang pertama. Nih, di sini aku udah masuk ke menu privilege enable. Lalu kita ke menu configuration. Enter. Udah gini, kita cek dulu ya teman-teman dengan cara mengetik do show interface terang.
kalian di sini bakal belajarnya. Jadi allowed ini tuh PC mana aja sih yang boleh mengakses keterangan ini. Di sini tuh kan ada 1, 2, 10 dan 20. Sedangkan kita itu ada pilihan 10 sama pilihan 20 aja. Jadi gimana sih biar cuman pilihan 10 sama pilihan 20 aja yang bisa mengakses keterangan ini tuh. Nah, caranya tuh kita exit lagi aja. Kita udah aja gini aja ya, configuration, langsung ke interface, plus ethernet 0/7, enter. Nah, udah kayak gini, kita switch port trunk allowed VLAN 10,20, enter. Langsung kita exit tuh. Kita exit dulu. Nah, udah gini kita cek ya teman-teman dengan mengetik do show interface trunk, enter. Nah, di sini udah cuman pilihan 10 sama pilihan 20 aja yang bisa mengaksesnya. Terima kasih teman-teman. Materi yang selanjutnya yaitu membuat topologi ruangan 3. Di sini aku udah konfigurasi visinya dulu ya teman-teman. Kan di sini tuh ini pilihan 10. Ini pilihan 10 juga, dan ini pilihan 10. Ini pilihan 20, pilihan 20 dan pilihan 20. Di sini aku kasih IP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 7, 8, 9. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sininya juga, di switchnya juga aku udah konfigurasi dulu kayak tadi yang ada di sini ya. Yang apa tuh? Ya, konfigurasi VLAN dulu pas ethernetnya biar masuk ke VLAN 10 dan sama VLAN 20. Terus kalau udah kayak gini, tapi aku belum ini yang terang, jadi masuk lagi ke switch yang ketiga. Konfigurasi yang terangnya aku belum, jadi aku masuk lagi. Di sini enter, kita exit dulu, exit lagi aja deh, enter, exit lagi, enter, enable configuration, lalu switch port interface dulu ya, interface plus ethernet 0/7, switch port mode trunk, switch port mode trunk, enter. Dan ini kita lihat ya, do show interface trunk. Ini udah on juga. Nah, di sini tuh kan di sini kan ini baru yang pas ethernet 07 ya. Berarti sekarang kita pas ethernet 08 juga di sini deh. Kayaknya di sini. Kita exit lagi aja dulu. Exit interface pas ethernet 0/8, dan gitu kita switch port
port, mode trunk, enter do show, interface trunk, enter. Sama aja, berarti emang udah yang pas Ethernet 0/7 aja teman-teman. Yang ini kalian konfigurasinya pas Ethernet 0/7 aja, nggak usah pakai pas Ethernet kayak tadi aku pas Ethernet 0/8, nggak usah, karena sama aja. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang trunking pada MLS. Nah, di sini kita siapin dulu switch, tapi switchnya yang berbeda ya teman-teman. Maaf. Nah, switchnya aku pakai yang 356024 PS. Nah, di sini terus kita sambungin sama kabel. Nah, kalau udah, kita masuk ke switch yang ketiga. Exit dulu. Nah, di sini aja langsung aja ya. Kita ke interface pas Ethernet 0/8. Langsung switch port, mode trunk, enter. Terus kita cek do show interface trunk, enter. Nah, ini udah ada pas Ethernet 0/7 sama pas Ethernet 0/8 dan modenya on. Oke, sekarang kita konfigurasi yang ini, yang switch multi-layer. Enter aja. Kalau ada yang kayak gini, kita ketik aja N. Enter lagi. Kita masukin ke menu privilege enable configuration. Udah gini, ini kan interface pas Ethernet salah satu 0/1. Nah, udah gitu kita ke kayak tadi lagi deh, switch port, mode trunk, oh iya maaf. Nah ya teman-teman, di sini tuh kalau di multiplayer itu trunknya tuh ada 2 mode. Nah, yang pertama itu ada mode ISL, terus yang kedua ada mode 802.1Q. Nah, kalau yang pertama itu Y1 ISL itu tuh dibuat untuk Cisco. Nah, kalau yang 802.1Q itu untuk open, untuk pembukaan trunk. Jadi di sini tuh salah ya teman-teman. Harusnya tuh caranya tuh udah interface pas Ethernet 0/1, harusnya tuh switch port, trunk, encapsulation,
.WinQ karena di sini kita pakai .winq ya teman-teman. Dan ini kita switch port mode terang. Enter, lalu do show interface terang. Enter, kita lihat di sini ininya jadi encapsulation dan di sininya jadi 802.1q. Oke. Materi yang selanjutnya, di sini saya ada teori Dynamic Trunking Protocol atau singkatnya itu DTP. Nah, DTP ini tuh adalah protokol proprietary milik Cisco yang digunakan untuk menegosiasikan status trunking pada port switch secara otomatis. DTP memungkinkan dua switch yang terhubung untuk menentukan apakah port harus dikonfigurasi sebagai terang atau akses, serta jenis trunking yang akan digunakan, seperti 802.1q atau ISL. DTP bekerja hanya pada switch Cisco dan aktif secara default pada port yang mendukung trunking. Mode Dynamic Trunking Protocol itu yang pertama ada mode akses. Port ini tuh dikonfigurasi sebagai akses dan tidak mencoba membuat trunk. Terus yang kedua ada mode trunk. Mode trunk itu port secara aktif mencoba membuat trunk. Terus ada dynamic desirable. Port mencoba membuat trunk secara otomatis dengan port lain yang mendukung trunk. Terus ada dynamic auto. Port akan menjadi trunk jika port lawan mendukung trunk tetapi tidak memulai negosiasi. Contohnya tuh jika satu port dikonfigurasi sebagai dynamic auto dan yang lain sebagai trunk, mereka akan bernegosiasi dan membuat trunk. Namun jika kedua port dikonfigurasi sebagai dynamic auto, trunk tidak akan terbentuk karena tidak ada port yang secara aktif mencoba negosiasi. Jadi DTP ini sering dinonaktifkan di jaringan yang lebih aman untuk mencegah negosiasi terang yang tidak diinginkan. Terima kasih. Materi yang selanjutnya, di sini kita akan mencoba praktik Dynamic Trunking Protocol. Di sini kita siapkan dulu 2 buah switch. Menggunakan kabel ya teman-teman. Langsung aja kita ke switch yang pertama. Ke CLI. Kita tungguin dulu tanda pagarnya sampai habis. Langsung enter. Di sini kita masuk ke enable dulu. Nah, di sini aku mau ngecek dulu default dari switch ini ya, teman-teman. Dengan cara mengetik show interface pass ethernet 0/1 switch port. Enter. Nah, ini tuh administratif modenya itu dynamic auto dan di sini juga operasionalnya tuh mode static access. Nah, gimana sih biar administratif modenya tuh berubah jadi misalkan mau jadi dynamic desirable bisa, atau mau jadi dynamic trunk bisa juga ya.
coba kita tab dulu. Nah, di sini kita masuk aja ke menu configuration dulu. Nah, langsung kita masuk ke interface pas Ethernet 0/1. Kalau udah, kita switch port mode. Oke. Kalau terang itu nggak pakai dynamic, teman-teman. Di sininya. Jadi langsung aja mode terang. Enter. Langsung aja. Kalau udah gini kita lihat, kita cek dengan mengetik do show interface pas Ethernet 0/1. Harus ada SW, teman-teman, di sini. Nah, kita lihat. Nah, administratif mode-nya udah terang dan operasional modenya juga jadi terang. Itu ya, teman-teman. Nah, coba kita di yang switch yang kedua ini, kita dari dynamic auto jadi dynamic disable. Ke CLI, enter, enable lagi. Kita lihat dulu deh, teman-teman, apa defaultnya ya, takutnya ada yang berbeda. Show interface pas Ethernet 0/1. Maaf, salah. Show interface pas Ethernet 0/1 switch port. Nah, di sini dynamic auto juga ya, teman-teman. Di sininya juga operasionalnya modenya terang. Oke, tab. Langsung aja kita ke configuration. Enter. Terus interface pas Ethernet 0/1. Enter. Langsung ke switch port mode dynamic. Desirable. Enter lagi. Langsung aja kita cek do show interface pas Ethernet 0/1 SW. Nah, ini udah berubah ya, teman-teman. Administratif modenya jadi dynamic disable. Oke, teman-teman, terima. Materi yang selanjutnya, di sini aku akan ngebahas tentang apa itu untagged dan tagged. Di sini kita masuk dulu ke menu simulation. Nah, di sini aku akan ngasih pesan dari PC 10 ke PC 17. Di sini aku percepat aja. Nah, dari PC 10 pasti ke switch dulu. Terus dari switch pasti bakal nyebar ke switch yang lainnya. Lalu dari switch pasti nyebar ke PC yang akan dituju. Nah, dapat kita lihat ya di sini, di PC-PC selain PC 17 pasti akan ada tanda silang gitu. Berarti dia tuh emang bukan ke situ ya, tapi ke PC 17. Tapi di sini karena masih in progress, jadi kita akan coba lagi. Tapi sebelumnya ini dari PC 17 pasti akan kembali lagi ke switch, lalu ke PC yang tadi udah ngirim pesan.
Di sini aku coba lagi. Ini udah ICMP tapi itunya masih in progress. Nah, udah hasilnya successful. Berarti ini udah berhasil ya, teman-teman. Nah, perbedaan apa itu target sama untarget? Perbedaan yang pertama itu, kalau target itu mengirimkan pesan yang ada .1Q-nya. Terus kalau untarget berarti gak ada. Terus yang perbedaan yang kedua, kalau target itu mengirimkan pesan dari switch ke switch, kalau untarget antar PC. Materi yang selanjutnya di sini aku akan ngebahas apa itu native VLAN. Native VLAN adalah VLAN yang digunakan untuk menangani lalu lintas tanpa tag atau untagged traffic pada trunk-link di jaringan. Trunk-link adalah koneksi antara switch yang dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN. Jika sebuah frame dikirim tanpa tag VLAN, switch akan menganggapnya berasal dari native VLAN. Misalnya, jika native VLAN diatur ke VLAN 1, lalu lintas tanpa tag yang tiba di trunk-link akan dianggap berasal dari VLAN 1. Penting untuk memastikan native VLAN yang sama dikonfigurasi di kedua ujung trunk-link agar tidak terjadi gangguan jaringan atau masalah komunikasi. Materi yang selanjutnya, di sini aku akan konfigurasi native VLAN. Di sini kita ke switch yang pertama, terus kita masuk ke menu enable atau privilege. Udah gini, kita masuk ke menu configuration global. Kalau udah, di sini kita lihat cek dulu. Ini kita cek dulu settingan native VLAN-nya dengan mengetik show interface trunk. Sebelumnya harus exit dulu. Langsung baru mengetik show interface trunk. Jadi bukan di menu configuration. Nah, dapat kita lihat ya di sini native VLAN-nya tuh 1. Nah, gimana sih kita cara mengkonfigurasi native VLAN-nya yang satu ini jadi 20 gitu, gimana? Kita ke switch yang kedua dulu untuk ngecek dulu sama kayak tadi di switch yang pertama. Masuk ke menu enable, lalu mengetik sebenarnya kalau nggak masuk ke configuration juga nggak apa-apa ya teman-teman. Langsung aja kita ketik show interface trunk untuk mengecek juga yang kayak yang tadi. Nah, di sini kita lihat ya, native VLAN-nya sama 1. Gimana sih biar native VLAN yang awalnya 1 ini jadi 20? Nah, di sini kan kita udah masuk ke menu enable. Nah, langsung aja kita masuk ke menu configuration global. Kita configuration pas Ethernet yang (0/8). Enter, terus kita ketik switch port trunk native VLAN 20. Enter, lalu kita cek ya apa ini udah berhasil atau belum dengan mengetik do show interface trunk. Enter. Nah, dapat kita lihat ya di sini native VLAN-nya udah berubah, yang awalnya 1 jadi 20 ya.
Oke, kita ke switch yang ketiga. Ke switch yang pertama dulu, ding. Ubar. Kita ubah yang pas Ethernet 0/7. Caranya sama kayak tadi. Ini kan udah masuk ke menu enable. Lalu aja kita ketik configuration. Enter. Lalu interface FA 0/7. Enter. Udah gitu kita ketik switch port native VLAN 20. Switch port terang native VLAN 20. Di sini juga aku samain aja native VLAN-nya mau di ke-20-in. Enter. Lalu kita ketik do show interface terang. Enter. Nah, di sini udah berubah ya teman-teman. Yang awalnya 1 jadi 20 nanti VLAN-nya. Oke, kita ke switch yang ketiga. Di sini aku akan mengkonfigurasi yang interface pas Ethernet 0/7. Enter, kita masuk dulu ke menu privilege dan ngetik enable atau end, terus configuration, interface, pas Ethernet 0/7. Langsung switch port terang native VLAN 20. Enter, langsung kita cek dengan mengetik do show interface terang. Enter. Nah, kita lihat ya, ini udah berhasil. Nanti VLAN-nya jadi 20.